Rencana pemerintah Amerika Serikat yang akan menggelar pertemuan resmi perdana Board of Peace bentukan Presiden Donald Trump di Washington pada 19 Februari mendatang. Menurut seorang pejabat Amerika Serikat ini dewan tersebut merupakan aspek penting dari 20 poin rencana Trump untuk memediasi gencatan senjata dalam konflik Israel dan Hamas. Lalu bagaimana catatan yang memang harus dilakukan oleh Indonesia sebagai salah satu anggota Board of Peace ketika nanti akan melakukan pertemuan perdananya pada 19 Februari mendatang. Kami akan berbincang bersama dengan Direktur Geopolitik Grid Institute, Pak Teguh Santoso. Wawancara Pro 3. Pak Teguh, selamat malam. Selamat malam, Mas Lukman. Selamat malam. Pak Teguh, ini akan perdana Board of Peace akan melakukan pertemuan dan akan membahas lebih dalam tentang Gaza. Ini bagaimana catatan dari Pak Teguh sendiri? Ya, yang pertama tentu ini satu hal yang sudah lama kita tunggu ya. Lama itu kalau alat ukurnya adalah pertemuan di Davos kemarin ketika dia diumumkan. Tetapi sesuatu yang kita tunggu-tunggu sejak lama karena Board of Peace ini itikat utamanya itu kan adalah menghentikan kekerasan di Gaza. Nah ini yang kita sudah lama tunggu ya. Kita tahu bahwa beberapa waktu belakangan ini walaupun sudah ada gencatan senjata masih terjadi juga serangan dari Israel ke pemukiman bahkan ke pengungsian gitu. Nah kita akan melihat ini efektivitas Board of Peace ini dan saya kira menjanjikan karena tentulah di dalam board ini, di dalam dewan ini negara-negara anggota dapat memberikan saran-saran mereka, masukan-masukan mereka yang sifatnya lebih konstruktif begitu. Ya, kalau kita lihat tadi Pak Teguh Santoso juga menyinggung bagaimana gencatan senjata sebenarnya juga sebelumnya sudah pernah terjadi, tapi Israel nampaknya juga mengabaikan aturan ataupun larangan itu. Apakah BOP ini akan lebih efektif untuk bisa menghalau Israel untuk tidak lagi melakukan serangan ke Gaza? Saya sendiri masih optimistis ya melihat BOP ini sebagai sebuah ikhtiar bersama masyarakat internasional untuk memperbaiki situasi di Gaza ya, baik dalam hal menghentikan kekerasan maupun dalam hal melakukan rekonstruksi, membangun kembali Gaza, kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di Gaza yang sudah sekian lama, tidak hanya sejak tahun 2023 hidup dalam kesulitan. Saya masih optimistis ya. Dalam forum ini saya berharap nanti misalnya 20 poin comprehensive plan yang diajukan oleh Donald Trump dan itu kemudian diadopsi oleh Dewan Pers dalam resolusi Dewan Keamanan itu dapat menjadi tolak ukur, dapat menjadi indikator ya. Jadi misalnya poin pertama di dalam comprehensive plan itu adalah melakukan deradikalisasi ya, menjauhkan Gaza dari kekerasan ya. Kemudian juga di poin-poin berikutnya nanti ada persoalan misalnya meminta pihak-pihak yang bertikai untuk tidak lagi melakukan kekerasan. Hamas diminta untuk meletakkan senjata sementara pasukan Israel diminta untuk menarik diri dari wilayah Gaza gitu. Juga ada poin misalnya memastikan bahwa tidak ada pengusiran paksa terhadap masyarakat Gaza gitu ya, dan masyarakat Gaza yang sekarang tinggal di pengungsian dapat dengan bebas kembali. Ini semua dituliskan dalam 20 comprehensive plan itu. Juga ada misalnya tentang pembentukan pemerintahan transisi yang terdiri dari tokoh-tokoh istilahnya itu teknokratik dan apolitik ya, yang itu adalah orang Palestina, itu disebutkan di situ. Ya, jadi ada pemerintahan transisi yang terdiri dari para ahli-ahli Palestina yang teknokratik dan apolitik. Juga ada misalnya upaya untuk membawa Israel dan Palestina dalam pertemuan, itu poin terakhir, poin ke-20. Jadi menurut saya 20 rencana komprehensif yang disampaikan oleh Donald Trump dan kemudian telah diadopsi menjadi
resolusi Dewan Keamanan PBB itu memberikan sinyal kuat bahwa ada pengakuan terhadap entitas negara Palestina gitu, karena beberapa kali Palestina disebutkan di situ gitu. Nah sekarang memang tinggal bagaimana kita bisa mendesak agar pihak-pihak yang bertikai ini, terutama Israel, itu juga mau mengakui ya. Kita tahu bahwa di Israel ini persoalan utamanya itu adalah Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri. Tetapi kita juga memahami bahwa di Israel juga ada fragmentasi sikap terhadap penyelesaian konflik Israel-Palestina ya. Ada tokoh-tokoh yang sebetulnya moderat, tokoh-tokoh yang bisa menerima gagasan two-state solution. Nah, saya kira penting bagi masyarakat internasional, termasuk pemimpin-pemimpin negara yang berada di Board of Peace, untuk juga melakukan dialog dengan civil society dan kelompok-kelompok pro-demokrasi yang ada di di Israel. Sehingga masyarakat Israel bisa melihat bahwa sebetulnya ancaman terbesar bagi kemerdekaan mereka itu bukanlah Palestina, bukanlah Hamas, juga bukan Iran, tetapi tokoh-tokoh garis keras, tokoh-tokoh konservatif seperti Benjamin Netanyahu. Pak Teguh, ini kan BOP ini digadang-gadang jadi Dewan Perdamaian Tandingan, Dewan Perdamaian PBB ini. Lantas bagaimana fungsi dari Dewan HAM PBB sendiri itu? Kalau saya kurang setuju dengan pandangan seperti itu, Mas. Karena kalau kita perhatikan logikanya, bahwa BOP ini adalah produk dari Dewan Keamanan PBB. Ya, karena BOP ini dilahirkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang ditandatangani di bulan November tahun lalu. Gitu. Jadi ada tombol on-off istilah saya terhadap BOP ini. Dia bukan entitas yang bekerja di luar sistem internasional yang kita anut dan kita praktikkan sejak tahun 45. Tetapi dia merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk mencari jalan keluar terbaik untuk menghentikan konflik di Gaza. Terpatahkan ya Pak Teguh ya kalau begitu ya, kalau memang ini berbeda ya dengan PBB dengan BOP dalam melakukan penanganan konflik di Gaza ini ya. Iya, jadi memang harus dibaca secara utuh ya, sejak dari lah kita tidak usah mundur terlalu jauh. Kita mundur ke tahun 2025 saja misalnya. Bulan September kemarin itu sebelum sidang Majelis Umum kan ada konferensi mengenai perdamaian di Gaza. Nah, di dalam konferensi itu kan banyak negara yang menyampaikan usulan-usulan konkret mengenai peta jalan perdamaian. Termasuk Donald Trump yang itu mengajukan 20 poin comprehensive plan. Nah, kalau kita baca resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, maka di bagian pertama disebutkan bahwa Dewan Keamanan PBB menyambut baik semua usul yang disampaikan oleh, disebutkan beberapa negara di situ dan negara-negara Muslim, termasuk comprehensive plan yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump. Makanya di dalam resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 itu 20 poin comprehensive plan yang disampaikan Donald Trump itu menjadi lampiran atau menjadi annex dari resolusi itu. Dan itu menyatakan bahwa memang BOP dan semua mekanisme yang dicantumkan Donald Trump dalam usulannya itu adalah bagian dari Dewan Keamanan PBB karena sudah diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB. Pak Teguh, kita ketahui ketika Indonesia memutuskan masuk dalam BOP kan dinamikanya di dalam negeri cukup kuat juga ya Pak Teguh ya. Tidak sedikit juga mereka yang menolak dan akhirnya ketika diberi penjelasan oleh Presiden gitu ya, ketika beberapa ormas kemarin bertemu dengan Presiden, akhirnya mereka menyetujui atau memaklumi atau bisa menerima. Sebenarnya seberapa penting posisi Indonesia sendiri di BOP itu, Pak Teguh? Oke, yang pertama mengapa sempat ada penolakan-penolakan? Saya kira karena kita semua samalah, saya juga, Anda juga, dan para pengamat, para pemerhati politik, kita skeptis ya. Kita skeptis terhadap lembaga-lembaga internasional yang bekerja untuk perdamaian di Gaza, termasuk PBB. Kita kan skeptis. Kenapa? Karena sekian banyak upaya, tetapi sekian banyak juga pelanggaran dilakukan begitu ya. Nah, termasuk juga dengan BOP kita wajar untuk skeptis karena track record tadi. Nah, tetapi sebagai sebuah ikhtiar, saya kira ini harus diterima ya, harus dimanfaatkan. Kalau kita perhatikan
banyak negara yang menjadi anggota BOP itu adalah negara-negara Muslim yang memang mereka berinteraksi langsung dengan persoalan-persoalan kemanusiaan, perdamaian di Palestina, sehingga ini yang bisa kita maksimalkan. Nah, tentu ada juga misalnya keraguan-raguan mengenai posisi Donald Trump sebagai ketua umum seumur hidup katanya ya. Itu mungkin kita perlu juga waspadai. Nah, makanya saya kira Presiden Prabowo dalam penjelasan-penjelasan yang kemudian disampaikannya kepada ulama maupun kepada diplomat senior kita menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia memanfaatkan BOP ini, memanfaatkan mekanisme yang keluar dari resolusi terbaru Dewan Keamanan PBB ini sebagai sebuah ikhtiar yang wajib dicoba. Jadi ini adalah jalan, ini bukan tujuan. Saya kira itu yang Presiden hendak sampaikan kepada kita semua. Sehingga berarti apa? Berarti ya kita tidak akan selesai ya hanya dengan bergabung dengan BOP. Setelah ini ya tugasnya adalah diplomasi real di mana kita memiliki suara eksklusif dalam kelompok ini gitu. Ya, Pak Teguh, kemarin yang jadi sorotan ini kan ya tadi selain mungkin skeptis dengan badan bentukan Trump ini banyak yang skeptis dan juga yang jadi sorotan kenapa sempat ada penolakan ini kan terkait dengan iuran yang nilainya lumayan fantastis nih Pak Teguh, senilai 17 triliun rupiah itu. Nah, mengenai iuran ini kan informasinya kan beragam ya, informasinya beragam. Ada yang mengatakan bahwa iuran itu untuk anggota tetap ya, berarti tidak hanya 3 tahun. Sementara kita ini kan anggota 3 tahun sehingga tidak perlu membayar iuran gitu ya. Nah, ini informasi yang saya kira beredar di tengah masyarakat. Tetapi kalau menurut hemat saya, toh iuran itu akan digunakan untuk recovery Gaza, ya. Toh itu akan digunakan untuk pembangunan kembali Gaza. Ini kan jadinya kurang lebih sama seperti dana-dana kemanusiaan yang kita berikan kepada masyarakat Gaza, masyarakat Palestina untuk mengurangi penderitaan mereka begitu. Yang pemanfaatannya adalah untuk barang-barang kebutuhan real mereka. Nah, sekarang ini kebutuhannya adalah untuk membangun kembali Gaza yang hancur lebur gitu. Jadi saya kira kita boleh-boleh saja curiga gitu ya. Tetapi ada klausul mengenai pemanfaatan gitu. Jadi bukan uang itu masuk ke kantongnya Donald Trump, bukan. Tetapi uang itu, dana itu akan dikelola oleh BOP ini dan akan disalurkan kepada pemerintahan transisi yang berisi orang-orang atau ahli-ahli Palestina yang teknokratik dan apolitik tadi. Nah, ini kalau saya membaca logika yang ditawarkan dalam kompresi plan Donald Trump. Ya, artinya ini sudah tepat ya bergabung dan mengambil bagian di BOP ini Indonesia ya, Pak Teguh ya. Iya, sebagai sebuah keputusan politik saya kira itu sudah tepat. Nah, setelah ini tinggal kita bagaimana memainkan kartu-kartu yang kita miliki. Tentu saja dalam setiap permainan ada banyak kartu bagus, ada banyak kartu tidak bagus. Tetapi ya itulah permainan. Ya. Di BOP ini Indonesia sendiri bisa memiliki tempat khusus atau artinya memiliki kuasa selain dari Amerika ini, Pak. Ya, saya kira kan kita juga tidak saya sih tidak melihat bahwa semua negara itu akan diam saja ya pada usulan-usulan teknis yang disampaikan oleh Donald Trump. Nanti dialog pasti akan terjadi begitu. Saya sih yakin itu. Dialog akan terjadi. Baik, Pak Teguh. Dan kalaupun seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, kalau misalnya setelah kita berusaha maksimal, ternyata BOP sama saja dengan yang lain, tentu kita bisa menyampaikan sikap kita yang keras gitu. Lebih tegas gitu ya kalau BOP ini tidak menghasilkan apa yang dicita-citakan sebelumnya gitu ya. Ya, tetapi sejauh ini terlihat promising, terlihat menjanjikan. Sebenarnya kalau ini bisa dilihat berapa lama sih Pak Teguh efektivitas BOP sendiri dalam perjalanannya untuk Gaza? Ya, langkah pertama kan apa yang disebut sebagai negative peace atau menghentikan kekerasan. Itu dulu yang mesti dicapai. Kalau fase negative peace itu sudah bisa dicapai, maka kita sudah bisa masuk ke fase tadi recovery. Ya, nah kalau recovery itu sudah terjadi, maka tinggal
memperjuangkan supaya pihak-pihak yang masih berkeberatan di dunia ini terhadap eksistensi negara Palestina bisa menerima two-state solution. Dan setelah itu bisa diatasi, bisa diterima, maka kita akan masuk kepada satu fase final yang dalam istilah Dasar-Sila Bandung itu disebut sebagai peaceful coexistence. Ya, dan ini sebenarnya ada informasi juga Pak Teguh, otoritas Israel juga diundang sehari sebelum pelaksanaan KTT Dewan Perdamaian BOP ini. Ya. Ini informasinya katanya akan diajak bergabung. Potensi untuk bisa bergabung sementara kita ketahui Israel juga cukup lama gitu menjajah Palestina, itu bagaimana, Pak Teguh? Iya, jadi memang soal Palestina misalnya tidak menjadi anggota itu agak sulit karena di resolusi Dewan Keamanan PBB itu disebutkan bahwa anggota BOP adalah negara anggota PBB. Ya. Ya, atau member state. Sementara Palestina kan kita sudah sama-sama tahu levelnya masih observer state. Itu juga udah ada kemajuan ya. Nah, sementara untuk Israel tadi karena dia memang eligible untuk menjadi anggota, ya mau tidak mau keanggotanya kan diterima. Nah, tetapi kan kita jadinya punya ruang dialog dengan Israel. Jadi ada semacam platform yang dapat digunakan oleh Indonesia untuk bertatapan langsung dengan Israel, menyampaikan pandangan-pandangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sudah sampaikan bahwa Israel juga bukan satu negara yang tidak memiliki fragmentasi pemikiran terhadap isu-isu Palestina ini. Nah, ini kan mesti dimanfaatkan untuk bekerjasama dengan kelompok-kelompok anti perang, kelompok-kelompok pro demokrasi, kelompok-kelompok moderat yang ada di Israel, dan itu jumlahnya banyak. Ya, ini juga kan banyak yang berpendapat ketika nanti mungkin saja Israel masuk dalam BOP ini dan ikut aturan Donald Trump, artinya juga kan ada bargaining, artinya mereka juga tidak serta-merta melepas Palestina begitu saja, Pak Teguh. Ya, itu nanti akan kita lihat ketika pembicaraan sesungguhnya terjadi. Baik. Pak Teguh, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Pak Teguh. Ya, selamat malam. Selamat malam. Dengar Direktur Geopolitik Grid Institute Teguh Santosa, kami berbincang ya terkait dengan perdana pekan depan ada pertemuan Dewan Perdamaian Gaza atau BOP atau bentukan dari Donald Trump, di mana Gedung Putih memang berencana menjadi tuan rumah pertemuan tingkat pemimpin atau KTT pertama Dewan Perdamaian Gaza Board of Peace atau BOP pada 19 Februari 2026 mendatang, di mana pertemuan ini untuk mendorong tahap kedua gencatan senjata di Gaza serta menghimpun dana bagi rekonstruksi wilayah Palestina yang terdampak perang. Dan informasinya ini otoritas Israel juga diundang sehari sebelum pertemuan KTT BOP itu berlangsung.